Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Mbak, kalau lontong yang itu isi apaan? Ini isinya sambal goreng ati. Mas Abdel mau? Enggak ah, kirain isinya duit. Emang sebelum hadiah. Ini berapa semua, Mbak? 5.000 sama yang kemarin, Mas. Tunggu temon ya, Mbak. Loh, kok tunggu Mas Temon? Uangnya sama temon. Del, kok lu malah jajan? Gue udah bikinin sarapan tuh buat semuanya. Ah, sarapan masakan lo mah bukan bikin kenyang, malah bikin mulas. Kalau sendiri kenapa lu makan? Gue juga nggak mau. Mas Temon mau lontong? Mau Mbak Jum? Ya lo jangan mau-mau aja. Bawa duit gak lo? Bawa. Mana? Ini. Pengen. Nih, Mbak, lunas ya. Makasih ya, Mas. Loh. Loh, kok? Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini ada deh. Ngapain lo nyariin ini? Ini gue nganterin madu Sumbawa. Tadi yang jual madunya itu datang ke rumah gue. Karena ini pesan madu Sumbawa. Nih, Nah, ininya lagi tidur. bangunin dong. Ah, gue nggak berani bangunin nenek kalau lagi tidur, suka nyakar. Ini bangunin nenek apa bangunin kucing sih? Pakai nyakar segala. Kalau nggak percaya lo bangunin aja, pasti dia nyakar. Bangunin nenek. Bangunin kucing. Oh, bisa aja lu, Del. Ada apaan, Din? Ini madu pesanannya nenek udah ada. Orangnya di rumah gue. Nunggu dibayar, Mon. Nenek masih tidur, Man? Masih tuh. Lo yakin banget ya masih tidur? Orang udah gue tanyain tadi. Nen, lu masih tidur apa udah bangun? Terus dia jawab, gue masih tidur nyenyak, Mon. Ah, mana ada orang tidur nyenyak bisa nyaut, Mon. Yang jawab yang tidurnya nggak nyenyak. Ah, pusing gue dengerin omongan kalian berdua. Madunya gimana nih? Lu punya duit nggak? Punya sih. Ya udah, bayar aja pakai uang lu dulu. Anggap aja itu uang Neni. Iya benar, begitu aja, Din. Daripada yang punya madu kelamaan nunggu di rumah lo, kan kasihan. Maksudnya gimana sih? Ah, Din. Makanya punya otak itu jangan terbuat dari tembikar. Ini uangnya. Anggap aja ini uang Neni. Harga madunya berapa? 35.000. Itu aja susah. 35.000. Nih. Lunas kan? Lunas. Nah, ini kembaliannya. Lo goceng. Kok goseng, Del? Iya, uang denger. Orang gue yang kerja. Ya, tapi kan gue ngeliat. Gue ambil lagi nih. Iya. Sini madunya. Nah, nih. Hah? Oke deh. Loh, Apaan lagi sih, Din? Katanya udah lunas. lunas sih lunas, tapi kok perasaan gue tekor. Hah? Sama madu aja main perasaan lo, Din. Nggak biasa dagang sih lo. Oh iya ya. Ah, gue biasa ngocek sih, nggak biasa dagang. Sorry. Aduh, sorry ya, Mon. Del. Gue kirain lu nipu gue. Kasih uzon lo namanya. Anu. Tapi Del, Mon, segoblok-goblok gue juga perasaan gue nggak goblok banget deh. Ah, baru jual madu aja udah keder lo. Apalagi jual senjata. Tambah keder. Tangkap polisi. Nen, nih udah gue bawain pesenan madu lu dari Udin. Ya masih tidur lagi. Harusnya kan jam segini lu jemput Randy, Nen. Gue bangunin nggak ya? Hah? Tolong bangunin jam 11. Maksudnya apaan ya? Nah, udah jam 11 tuh. Gue tahu maksud lu, Nen. Nih, Nen. Udah gue bangunin jamnya. Kurang perhatian gimana gue malu, Nen. Del, lu gimana sih nggak bangunin gue? Udah jam 12 ini. Ya gue mana berani bangunin lo, Nen. Tapi kan gue udah tulis pesan di kertas, tolong bangunin jam 11. Gimana sih lo? Harusnya pas jam 11 lo anterin kertas pesan lo ke gue. Jadi bisa gue baca. Jadi telat kan gue jemput Randy. Ya udah sana jemput.
Udin tuh? Nah, kebetulan ada Neni. Apalagi sih, Din? Begitu uangnya gue kasih ke tukang madu, kok uang gue hasil ojek hilang? Nah, lo taruhnya di mana? Kan gue kasih ke lu. Gimana sih, Din? Itu kan uangnya Neni buat bayar madu. Masa lo lupa? Oh iya ya. Sorry, Del. Terus duit gue di mana dong? Aduh, udah ntar aja deh cari duitnya, ntar aja deh, Din. Sekarang yuk anterin gue yuk, jemput Randy yuk. Ayo buruan. Naik motor gue. Naik hidung lo. Tapi helmnya cuma satu. Ya udah gantian aja lo makanya. Maksudnya? 1 menit pertama lo yang pakai Din. Ah. Menit berikutnya Neni. Habis itu menit berikutnya lo lagi. Demikian seterusnya. Aman tuh, Del. Nabrak. Neni di mana? Neni! Neni! Neni lagi jemput Randy di sekolah, Pak. Jam segini belum pulang? Jam segini emang belum pulang, Pak. Biasanya jam segitu. Ini bukan masalah segini segitu. Ya terus masalah apa? Ini masalah jam. Biasanya Bapak yang pusing ngomong sama saya. Sekarang saya yang pusing ngomong sama Bapak. Tadi ngomongin masalah Neni, sekarang ngomongin masalah jam. Ya, gue jadi kena bentakan juga sama Pak Kosan. Lo sih nggak ngeles. Coba waktu dibentak lo ngeles ke samping. Pasti bentakannya mentok pintu, nggak kena lo. Itu lu Dadel, bukan bentakan. Kalau bentakan nggak bisa dihindari. Bisanya? Diresapi. Emang lagu. Ini semua gara-gara Neni sih, telat jemput Randy. Pak Kosan jadi marah-marah deh. Kalau menurut gue, bukan gara-gara Neni telat jemput Randy. Terus gara-gara apa dong? Gara-gara Pak Kosan telat marah-marah, Neni jadi jemput Randy. Kenapa ngomong sama lu mesti belibet sih, Dal? Karena gue belum bisa beli mobil, belum punya duit. Jadi sementara ini ya beli, bet. Tuh, Udin datang, Del. Del, si Randy nggak ada di sekolah. Tapi bangunan sekolahnya masih ada di situ kan? Masih ada. Kok aneh ya? Bangunan sekolah masih ada, si Randy-nya udah nggak ada. Itu sih nggak aneh, Del. Yang aneh tuh kalau Randy-nya masih ada, tapi bangunan sekolahnya nggak ada. Neninya kemana, Din? Neni sama gue muter-muter nyari si Randy tapi nggak ketemu juga, Del. Jadi was-was nih gue. Ini Neni. Duh. Waduh. Ya. Ini masih ketinggalan. Aduh, sorry. Assalamualaikum. Kepeletan. Kok Neni bisa ketinggalan ya, Del? Apa karena paniknya? Bukan karena panik, Mon. Terus karena apa? Karena si Udin bawa motornya kecepatan. Kalau nggak kecepatan? Ditabrak dari belakang. Tuh. Nih ya. Nggak mau. Sini gak boleh cengeng kayak begini. Ya, dengerin papi. Neni cuma jemput Randy, bukan lagi main. Masa jemput Neni jam segini belum pulang? Papi bohong, papi belain Neni. Papi nggak bohong sayang. Papi juga bingung. Kenapa sampai sekarang Randy belum pulang jemput Randy? Neni pengen dulu ya. Pak, Hah? si Udin udah nyampe tuh, Pak. Tapi nggak sama Neni. Hah? Neni kemana? Lagi nyariin Randy. Loh, Randy nggak ada di sekolah? Wah, saya kurang tahu, Pak. Bapak tanya aja sama Randy. Waktu Neni tidur di sekolah, Randy kemana? Del, saran kamu tuh nggak pernah bener. Papi telepon Neni, Pi. Iya nih, Papi mau telepon. Halo? Neni, kamu kemana aja sih? Saya bukan Neni, Pak. Ini siapa? Abdel. Del, kenapa kamu jawab? Ya orang dia nanya, saya jawab, Pak. Itu yang tanya saya. Pak Kosan, Bapak bohongin saya ya? Lah. Orang Bapak di sini masa Bapak yang nanya? Suka bercanda sama supirnya nih. Apa sih? Loh, Nen,
Kenapa nangis? Diapain mau Udin? Dia nangis sendiri, Mon. Masa nangis sendiri sih? Kan perginya berdua sama lo, Din. Randy, Mon. Randy juga nangis, Nen. Hah? Percuma ngomong sama lo. Gue tadi juga dibilang gitu, Mon. Dibilang gimana? Percuma ngomong sama temon. Gitu. Ah, gue juga masa percuma denger jawaban dari lo, Den. Terserah lah. Yang jelas, gue sama Neni udah muter-muter nyari Randy kemana-mana. Boncengan naik motor, tapi nggak ketemu juga. Gimana sih lo, Den? Udah boncengan sama Neni masih nggak ketemu sama Randy. Kali nggak boncengan lo. Motor lu mana, Den? Motor gue hilang, Mon. Jangan-jangan ketinggalan nih. Aduh, cari Mon. Din. Baru punya motor aja udah ketinggalan lo. Untung lo nggak punya otak. Kalau punya otak, bisa ketinggalan juga tuh otak. Kamu sudah tanya gurunya Randy? Sudah, Pak. Tapi pada nggak ada yang tahu Randy di mana. Gurunya gimana, Nen? Gurunya ada, kagak hilang. Lagi pula ini juga bukan kesalahan saya kok, Pak. Loh, salah siapa? Salah Abdel, Pak. Loh, kok salah gue? Ya habis lo telat bangunin gue. Ah, ini juga bukan kesalahan saya, Pak. Coba kalau Pak Kosan nggak nyokolain Randy. Randy pasti nggak bakal hilang di sekolahan. Bapak kok marah-marah? Kan Bapak yang salah. Tunggu. Apaan tuh? Kayak surat. Tuh kan surat. Wan, buruan. Bukannya yang lebar, malah mulut lo yang lebar. Ada apa, Mon? Pak Kosan mau ke kantor polisi ya? Saya mau sekolahnya Randy dulu. Ada apa? Ada surat, Pak. Surat dari siapa? Nggak tahu. Tapi yang jelas dari bawah pintu gerbang, Pak. Ah, baru surat dari bawah pintu aja bikin ribut lo. Kirain dari atas pintu. Del, tolong kau baca. Don, lu bisa baca nggak? Tulisannya huruf Cina, Del. Ini mah bukan tulisan Cina, emang tulisannya aja yang jelek. Buruan baca, Del. Yang terhormat, papinya Randy. Pak, mohon maaf, Randy saya culik ya. Pak, jangan pingsan dulu, belum selesai nih. Saya minta tebusan 5 juta aja, bisa kan? Ingat, jangan lapor polisi. Besok saya akan hubungi lewat telepon, karena lewat jalan raya takut macet. Sekian dan terima kasih, hormat saya, penculik. Randy diculik. Pak Kosan. Del, Pak Kosan pingsan nih. Ya wajar, Mon. Wajar gimana? Kalau dia ketawa, namanya nggak tahu diri. Pak Kosan. Halo, Ibu. Iya, Bu. Saya mau minta maaf. Memang ini keteledoran saya, Bu. Tapi dalam hal ini saya ingin tanyakan langsung sama Ibu Kepala Sekolah nih, Bu. Cindy, diam dulu dong, sayang. Diam dulu, diam. Gimana, Bu? Iya gini, Bu. Nanti kalau misalnya Randy masuk sekolah, saya boleh Kenapa? Libur 3 hari. Oh, iya, Bu. Kebetulan memang saya tuh ingin... Cindy, diam dulu dong, sayang. Neni tuh lagi ngomong sama Ibu Kepala Sekolahnya Randy. Percuma nelfon ibu kepala sekolahnya Randy, Neni. Kenapa percuma sih? Ibu kepala sekolah kan nggak ikut hilang. Gimana dia tahu Randy ada di mana? Iya juga sih, sayang. Ibu, mohon maaf, Bu. Saya nggak jadi deh nanya-nanya Randy ke Ibu. Iya. Mohon maaf ya, Bu ya. Maaf sekali lagi, Bu. Terima kasih. Sekarang udah jelas, Nen. Nen.
Jelas apanya? Maksud lu apaan sih? Gue tadi dapat surat isinya Randy diculik. Hah? Randy diculik? Bukan gue penculiknya. Nyesel gue cerita. Hah? Maaf Pak, makannya mau di sini apa di kamar Pak? Saya nggak mau makan, Mon. Saya mau anak saya kembali. Sudah 3 hari Randy nggak ada kabarnya. Saya bingung. Ya Bapak, baru 3 hari udah bingung. Saya waktu kecil Pak, seminggu. Hah? Bapak saya nggak bingung. Diculik juga, Mon. Saya piknik Pak. Terus makannya gimana nih Pak? Saya nggak nafsu. Saya nafsu nih Pak. Loh, kau makan, Mon? Ini pada Abdul yang makan Pak. Pak, ada telepon Pak. Dari penculiknya, Del. Dari Pak Hartono, rekan bisnis Bapak. Saya tidak mau terima telepon dari siapa saja, kecuali dari penculiknya. Mungkin penculiknya belum punya handphone Pak. Mana mungkin, Mon. Berani jadi penculik ya berani beli HP dong. Saya ada saran Pak. Saran apa, Mon? Nanti kalau Bapak ketemu penculiknya, pertama-tama yang harus Bapak lakukan adalah memberikan uang, Pak. Buat tebusan? Bukan, Pak. Buat beli handphone. Jadi sewaktu-waktu penculiknya bisa ngubungin Bapak. Ya, Mon. Kalau kita bisa ketemu sama penculiknya, langsung aja ditangkap. Ngapain beliin HP segala? Gimana mau ditangkap? Kan penculiknya nggak punya handphone. Oh, iya ya. Ya udah, Pak. Beliin HP aja biar si penculiknya bisa hubungin kita. Nanti secepatnya kita tangkap. Iya Bang Jack. Aduh tolongin banget ya Bang ya. Ciri-cirinya, ini anak umur 6 tahun. Terus dia itu orangnya agak-agak pemberani, suka egois Bang. Terus kalau misalnya mau tidur nih, sebelum tidur dia suka nonton dulu sampai jam 12 malam. Itu pun kadang-kadang suka main dulu sama... Iya. Maksudnya ciri-ciri fisiknya Bang? Nanti Nenek SMS-in Abang gimana? Gak apa-apa ya Bang ya? Boleh ya? Iya deh kalau gitu. Makasih banget loh Bang, thank you. Maaf banget ngerepotin ya Bang ya. Yuk, makasih Bang. Din, gimana? Hah? Udah ketemu belum? Gue udah temuin 23 dukun, Nen. Hah? Terus gimana? Dukunnya pada pergi semua. Lalu gimana sih Din, masa 23 dukunnya masa pergi semua? Kan Persatuan Dukun Republik Indonesia lagi ngadain tur bersama. Sial banget sih nasib lo Din. Nasib lu kali, nasib gue enggak. Nah, udah datang lu, Din. Pak Kosan nyariin lo. Dia mau ketemu. Burang sana. Gue kali yang mau ketemu Pak Kosan, bukan Pak Kosan yang mau ketemu gue. Orang gue yang datang ke rumah sini, bukan Pak Kosan yang datang ke rumah gue. Emang lu punya rumah? Ya punya dong. Kok nggak lu bawa? Emangnya gue kayak sawah kalau kemana-mana bawa rumah. Udah. Udah tuh, lu dicariin tuh sama Pak Kosangi. Lah, Pak Kosan di mana, Mon? Di sawah. Keong. Besok saya akan hubungi lewat telepon karena kalau lewat jalan raya takut macet. Sekian dan terima kasih. Hormat saya, penculik. Kalau saya lihat dari gaya bahasanya Pak, ini penculik belum profesional. Masa ada kata-kata hormat saya? Emang Bapak pernah tahu ada penculik yang hormat sama korbannya? Jangan tanya saya, Del. Saya belum pernah jadi penculik. Ya makanya sekali-sekali jadi penculik Pak, biar tahu. Terus kalau dilihat dari tulisannya, kayaknya ini tulisan mantan istri Bapak deh. Sini. Bukan, Del. Ini bukan tulisan mantan istri saya. Dari mana Bapak bisa yakin? Tulisan istri saya lebih jelek daripada ini, Del. Pak, ini Pak. Udin baru datang Pak. Gimana, Din? Dukunnya pergi semua, Pak. Tur ke Cibodas. Ya, cuma dong. Tapi saya sempat ketemu satu dukun, Pak. Dia nggak ikut tur, Din. Tinggalan bis, Mon. Dukun apa tuh?
Dia itu dukun spesialis mencari anak hilang. Pas itu. Terus? Tapi dia juga nggak bisa datang, Pak. Loh, kenapa, Din? Dia lagi pusing. Nyari anaknya udah 2 hari nggak ketemu-ketemu. Enyok. Iya, Pak Pri. Oh, minta tolong banget ya, Pak Pri ya. Oh, ciri-cirinya kayak tadi yang saya sebutin ke Pak Pri. Hah? Apa? Oh, saya belum ngomong ya, Pak ya? Oh, atau gini aja deh, saya SMS aja ya, Pak ya? Boleh ya? Iya, makasih banyak loh, Pak Pri. Iya, maaf ngerepotin ya, Pak ya. Thank you. Nen, panggil Pak Kosan tuh. Duh, ntar dulu kenapa sih, Mon? Gue itu tuh lagi teleponin temen gue yang sering keluyuran. Siapa tahu kan dia ngelihat ciri-ciri anak yang kayak si Randy. Ngaco lu, Nen. Pak Kosan pasti nggak mau. Pak Kosan pasti nggak mau kalau Randy diganti sama anak yang lain, walaupun ciri-cirinya itu sama Randy. Lo bener-bener ya, Mon, ya, buat gue emosi. Ini nih otak lo nih gue rasa masih kerendam nih sama cucian nih. Maksud gue, kalau mereka ngerti ciri-cirinya, paling nggak kalau mereka lihat si Randy, jadi mereka tahu. Tahu kalau Randy anak Pak Kosan? Tahu kalau otak lo itu tuh on. Mas Temon, Mas tunggu Mas. Mas Temon, Pak Kosannya ada? Mbak Jum, Pak Kosan tuh lagi stres. Dia nggak pengen makan kue dulu. Ditawarin kue tiaw aja nggak mau, apalagi kuenya Mbak Jum. Saya bukan mau nawarin kue Mas, saya mau ngaku salah. Jualan kue kok ngaku salah? Maksudnya gimana sih? Saya sudah menculik Randy Mas. Mbak Jum jangan mancing saya emosi ya. Ini saya belum marah. Kalau saya udah marah, saya habisin kue-kue Mbak Jum sekali telan. Kok belum marah, suaranya keras Mas. Baterainya baru. Man, ada apa sih? Berantem lo ya? Ini Del, Mbak Jum ngaku kalau dia nyulik Randy. Emang benar Mas Abdel, saya penculiknya. Tuh, lu dengar sendiri kan? Enggak, gue denger berdua sama lo. Tolong temuin saya sama Pak Kosan Mas Abdel. Bajum, di sini tuh udah 3 hari orang semua panik nyariin Randy diculik. Bajum jangan nama-namain masalah deh. Tapi emang benar saya penculiknya Randy Mas. Masih ngotot juga Mbak Jum. Nanti saya habisin sama nampan-nampannya nih. Bajum jangan bikin teman marah. Kalau teman marah, giginya keluar. Marahin Bajum, si temannya ke belakang. Hebat gak tuh? Ini bukan hebat Del, cacat. Nen, coba kamu inget-inget. Ada nggak orang dewasa yang selalu deket-deket sama Randy setiap Randy ada di sekolah? Ada nggak? Ada, Pak. Mungkin dia penculiknya, Nen. Siapa, Nen? Gurunya? Ada nggak sih jawaban kamu yang lebih goblok daripada itu, Neni? Yang lebih goblok sih nggak ada, Pak. Tapi yang lebih bodoh banyak. Nen, kita punya masalah baru lagi, Nen. Masalah apaan? Mbak Jum, penjual kue yang tiap pagi itu, tahu kan lo? Tahu. Kenapa emang? Dia ngaku dia penculiknya. Mon, kalau ngomong jangan sembarangan kamu ya. Jangan salah tuduh orang. Ngomong jangan sembarang. Bisa dituntut kamu nanti, Mon. Dan lo bisa dipenjara, tau nggak lo? Apalagi disiksa lagi. Tahu. Yang ngomong bukan saya, Pak. Mbak Jum. Beneran Mas Abdel, saya yang culik Randy. Saya berani sumpah pocong deh. Ya Bajum berani disumpah pocong, tapi pocongnya belum tentu berani disumpahin Bajum. Bajum, maksudnya apa ya? Pakai sok-sok ngaku segala kalau situ tuh penculiknya Randy? Hah? Maksud saya, Oh, biar ngetop, biar masuk TV gitu ya, biar disangkain penjahat kelas kakap. Oh gitu. bukan itu maksud saya Mbak. Bukan kayak gitu maksud saya Mbak Neni. Oh ya udah, nggak usah ngaku-ngaku kalau bukan kayak gitu. Pakai ngaku-ngaku penculik lagi, penjahit aja nggak cocok. Udah sabar Nen, gak usah bawa-bawa penjahit segala, gue jadi gak enak. Kenapa nggak enak? Gue belum nembus jahitan celana di Usman Taylor. Nggak ngaruh, Dodol. Sekarang begini aja Bajum, kalau Bajum tetap ngotot sebagai penculik Randy, buktiin dulu. Kalau Bajum bisa bawa Randy ke sini, baru kita percaya. Nah, bener tuh. Baik kalau begitu, saya akan balik lagi ke sini membawa Randy. Om dulu omong doang. Situ yang wet do. Apa tuh Wet Dok? Cerewet doang.
Iya, Bu. Baik. Bisa ya, Bu? Oh, jangan khawatir, Bu. Ibu punya nomor rekening nggak? Apa? Rekening listrik? Rekening bank, Bu. Jadi nanti pembayarannya lewat rekening, ditransfer. Jangan datang sekarang, Bu. Saya harus minta persetujuan bos saya dulu. Iya, Bu. Ya. Ya, selamat siang, Bu. Telepon siapa lo, Mon? Telepon ibu lo? Gue. Tadi gue denger lo ngomong, bu gitu, terus sama transfer rekening apaan gitu. Del, gue tadi habis nelpon dukun. Namanya Bu siapa ya? Aduh, gue lupa nanya namanya lagi. Emang dia mau datang ke sini? Iya, tapi kalau Pak Kosan setuju, Jago nggak dia? ya jago lah. Dia itu biasa nanganin masalah anak-anak kecil. Ibu-ibu di sini aja kalau punya masalah sama anak-anak kecil, pasti manggil dia. Dukun apaan dia? Dukun bayi. Waduh, datang tuh si Jum. Hah? Tapi kok sama Randy? Hah? Pak! Randy pulang! Bapak! Randy! Assalamualaikum. Waalaikumsalam! Neni. Randy. Neni. Saya kan mau peluk. Tapi saya juga mau peluk, Pak. Saya kan papinya. Saya babysitternya. Saya penculiknya. Udah. Randy. Aduh, mana sih kamu? Tuh kan Mbak Neni, saya bisa bawa Randy kemari kan? Sekarang Mbak Neni percaya? Iya, saya percaya kok. Kalau saya penculiknya? Kalau situ tukang kue. Susah banget sih diakuin jadi penculik. Jangankan situ, saya aja susah diakuin istri Pak Kosan. Abdel, come on. Siapa ini? Pak Kosan! Randy. Saking senengnya, Del. Randy! Tuh kan Pak Kosa sendiri yang ngumpetin Randy. Makanya, Pak, kalau ngumpetin anak diinget-inget, jadi nggak susah nyarinya. Bukan saya yang ngumpetin, tapi di atas sama Mbak Jum. Malah nuduh orang lagi. Udah jelas Randy sama Pak Kosan. Males lagi. Udah. Mbak Jum, masuk Mbak Jum. Nen, ajak Mbak Jum masuk. Tolong bawa Randy ke atas, ya. Iya, sayang. Iya, Pak, maksudnya. Berat. Iya, sini, sayang. Sini. Yuk. Mbak Jum, saya mau ucapkan terima kasih karena Mbak Jum telah menemukan Randy. Sama-sama, Pak. Polisi aja kalah sama Mbak Jum. Nggak percuma, Mbak Jum punya pengalaman dagang kue. Apa hubungannya, Mon? Nggak ada. Randy, aku kangen banget sama kamu. Randy juga, Kak. Neni, dia manggil aku, Kak. Wah, sayang, bagus itu kan? Randy harus hormatin kakakku. Wah, sayang hebat. Ya ampun, kamu tuh cepet banget deh berubahnya, Nak. Padahal baru 3 hari loh. Emang kamu kemana aja sih? Di rumah Mbak Jum. Hah? Di rumah Mbak Jum? Iya, di sana banyak temennya. Emang ngapain aja di rumah Mbak Jum? Main sama teman-teman. Oh, emangnya kamu selain main, kamu ngapain lagi, sayang? Belajar. Masa sih? Coba Cindy tanya sekarang ya. 4 tambah 4 berapa? 8. Nen, lo dipanggil Pak Kosan tuh. Ntar, Del, kayaknya ada yang aneh deh sama si Randy. Aneh apanya? 8 tambah 8 berapa? 16. Hebat kan? Hebat. Coba sekarang Neni yang tanya, kamu harus jawab ya, sayang ya. 1, 2, 3 ditambah 4, 4, 2 berapa, sayang? 5, 6, 5. Hebat banget. Neni aja belum tentu bisa jawab secepat itu, Ren. Emang kamu selain belajar menghitung, emang kamu ngapain lagi, sayang? Ngaji. Ngaji? Coba, bisa nggak doa mau makan? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina azabannar. Hah? Aduh, bener nggak itu, Del? Nggak tahu. Menurut lo? Nggak tahu. Menurut El? Gue nggak apa. Ini amplopnya, Pak. Nah, ini dia.
Mon, enaknya dikasih berapa ya? Soalnya dia ini penyelamat keturunan saya, Mon. Yang pasti jangan sedikit, Pak. Kasian. Iya, berapa? Sekitar 20.000, Pak. Emangnya ngasih kamu, Mon? Itu kedikitan. Maksud saya 20.000 tapi 2 gepok, Pak. Banyak kan? Oh iya, Mon. Yaudah, sekarang kamu temuin Mbak Jum. Kasian dia sendirian. Ya, sana. Baik, Pak. Wah Pak, ternyata Randy selama 3 hari ini nggak pulang. Ternyata emang dia di rumahnya Bu Jum. Iya, Ren. Iya, Pi. Wah, berarti Baju penculiknya. gawat. Hah? Kok gawat Pak? Bukan gawat tapi hebat. Loh, kok hebat? Soalnya Pak, si Randy ini udah ada kemajuan Pak. Selain bisa berhitung, dia tuh juga bisa... Sekarang bisa ngaji, Pak. Bisa ngaji? Iya Pak, buktinya Randy hafal doa makan. Ya sayangnya? Randy, coba papi mau denger doa sebelum makan gimana? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabana. Subhanallah. Del, tolong kamu ambilkan kertas sama pena. Buat apa, Pak? Buat saya catat doa sebelum makan. Mon, ternyata bener, Mon. Yang culik Randy itu Mbak Jum. Ah, masa sih? Randy sendiri yang bilang, selama 3 hari dia ada di rumah Mbak Jum. Tapi dia sekarang udah banyak kemajuan loh, Mon. Mulutnya Randy nggak maju kayak gua kan, Del? Ah, itu mah udah trademark lo. Lo nggak usah khawatir, Randy gak bakal berani nyamain. Randy sekarang udah bisa ngaji, bisa berhitung cepet, terus juga bisa doa sebelum makan. Malah doa sebelum lo mati, mungkin lo udah bisa, Mon. Jangan sampai hafal tuh dia. Memang ini semua salah saya, Pak. Tadinya saya memang berniat menculik Randy untuk mendapat uang tebusan agar saya dapat biaya untuk anak saya yang sedang berada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Saya berbuat nekat ini demi menyelamatkan anak saya. Tapi saya urungkan niat saya. Saya berpikir kalau anak saya sudah sembuh dan dia diculik orang, gimana sedihnya hati saya, Pak. Iya. Saya mengerti keadaan Mbak Jum sekarang. Mbak Jum, ini minumnya. Silakan diminum. Makasih ya, Mas Temon. Baru kali ini ada penculik yang disuguhin minuman. Pak Kosan, Randy sekarang jadi sopan banget. Saya juga bingung, Mon. Setelah diculik, Randy jadi sopan. Mudah-mudahan besok giliran Cindy yang diculik ya, Pak. Jadi bisa ya, Bang? Pengaduan saya dicabut. Bener, Bang. Anak saya dibawa maminya. Mungkin karena kangen. Ya, tapi sekarang sudah ada di rumah. Ya, Bang. Oke, nanti saya akan ke kantor untuk mencabut pengaduan saya. Iya, Bang. Makasih banyak, Bang. Pak Kosan, Ya. Randy udah pulang ya? Sudah, Din. Diantar sama Mbak Jum. Waduh, gimana sih? Loh, kok kamu yang nyesel? Saya nyari belum ketemu, udah main pulang aja. Ngaco kamu, Din. Pak Kosan, Mbak Jum mau pulang. Bisa? Oh, bisa. Saya akan cabut pengaduan ke kantor polisi supaya Mbak Jum nggak ditangkap sebagai pelaku penculikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oh, jadi Mbak Jum penculiknya. Kenapa nggak ngomong dulu sih kalau mau nyulik? Penyok, kalau ngomong dulu bukan nyulik namanya, jemput. Mbak Jum, saya udah dengar semuanya tadi dari Randy. Nah kebetulan ini ada uang sedikit, ya siapa tahu bisa membantu buat pengobatan anaknya Mbak Jum ya. Ya ampun, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Oh iya, saya hampir lupa. Ini juga buat Mbak Jum. Kalau misalnya kurang, Mbak Jum bisa hubungi saya. Oh, makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Makasih. Ya Allah. Mbak Jum, nih
Iya. Celengannya buat Mbak Jum. Beneran Mas Abdel? Bener. Ya ampun Mas, makasih Mas. Iya, Ya ampun, sama-sama, makasih, iya. Makasih banyak. Mon, lu gak ngasih apa-apa, Mon? Kata siapa nggak ngasih? Gue ngasih. Ngasih apaan lo? Ngasih izin pulang. Oh iya, Din. Tolong kamu antar baju pulang. Siap, Pak. Yuk. Sekali lagi makasih ya Pak. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Mas, makasih Mas, makasih. Hati-hati baju. Iya. Pak Kosan, besok-besok kalau saya butuh duit, saya boleh nyulik Randy ya? Del, celengan yang lu kasih ke Mbak Jum, gue lihat-lihat mirip celengan gue ya. Siapa yang bilang mirip? Itu emang celengan lo, Mon. Gue kapan pernah nyelengin? Hah?